Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, di dalam Al-Quran surat As-Saff itu ada bunyi firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu buat? Dosa besar di sisi Allah, apa yang kamu katakan tapi kamu tidak ikut melakukannya. Kabura maqtan itu mungkin bahasa kita sekarang ini omong doang. Nah, di dalam sejarah pergolakan pemikiran kaum tua dengan kaum muda di Indonesia awal abad ke-20 ini, ada satu tema yang ditulis oleh Buya Hamka, itu namanya Labai Malang. Labai ini bahasa khas kami di ranah Minang dan di dunia Melayu. Labai adalah tokoh agama, tapi ilmunya sangat sedikit, tapi penampilannya seperti penampilan orang-orang beragama, atau disebut juga penampilan orang Siak. Labai tentu tidak sama dengan lebay. Kalau di Jakarta ada istilah lebay lu. Lebay itu artinya berlebihan, ya kan? Tapi kalau labai itu ilmu agamanya cetek, tapi gayanya seperti orang yang ahli agama benar. Karena Buya Hamka ini mengamati keadaan sekitarnya ini, dia biasa menuliskannya dalam bentuk tulisan, lalu dipublikasikan dan akhirnya dibukukan. Di antara penggalan perjalanan hidup Buya Hamka itu ada namanya Labai Malang. Labai Malang ini kerjaannya, dia hidup dari cerita-cerita agama ini. Misalnya nih, ada orang mati. Orang mati ini kebetulan orang miskin gitu. Dia nggak sanggup membiayai biaya tahlilan. 7 hari, 40 hari, 100 hari dia nggak sanggup. Tapi kata Labai ini kalau nggak disanakan bisa rugi kita nih gitu. Dia datang ke kampung, nanti dia karang. Kata dia, nampak-nampak oleh aku ini. Mak kamu tuh nanti dalam kuburnya diazab malaikat. Gitu. Entah mana Allah taunya. Nah, karena masyarakat ini percaya ke dia, iya tuanku, iya. Itu penyelesaiannya gimana? Kamu buatlah acara kenduri yang gak besar-besar gitu. Nah, biasanya dia kenduri ini di tokoh utamanya itu Labai Malang ini. Dia nanti mendapatkan rezeki, mendapatkan uang dari acara-acara seperti ini. Ini nanti oleh Hamka dibantah. Enggak ada itu. Orang tuh masuk kubur dengan amalnya. Ya kalau kita nggak mampu kenapa dipaksa-paksakan? Itulah cerita Labai Malang. Satu kali Labai Malang ini berjalan ke tengah-tengah kampung. Dilihat sama dia ada ayam jago ini. Nah, dia mempengaruhi orang-orang yang dulu itu, apa keluarganya mati atau apa. Nih saya lihat nih ayam ini bisa membawa setan masuk ke dalam rumah ini. Kata masyarakat, yang benar Pak Tuanku. Iya, itu cara gimana? Kasih ke saya nanti, saya baca-bacaan lo udah jinak, nanti dia akan jadi ayam yang bagus. Bawalah ayam orang ini gitu. Terus setelah ayamnya besar, orang tanya, tuanku tuh kan ayam saya dulu tuh. Tidak, ini kalau kembali kamu balik nanti bisa dipengaruhi setan kamu semuanya, biar di rumah saya aja gitu. Nah, satu kali, begitu kelakuan Labai Malang ini dicatat oleh Hamka. Satu kali anak-anak Labai ini kena lihat ayahnya berkeliling kampung mencari sedekah gitu. Dilihat sama dia orang miskin, minta ke rumahnya. Oleh anaknya, karena bapaknya minta-minta, ya dikasihnya aja. Kasih ayam tadi yang bagus tadi itu. Begitu ayahnya pulang, dia tanya, ayam mana? Udah saya kasihin tadi. Ayahnya marah semarah-marahnya. Kata dia begini, itu kaji itu untuk orang, bukan untuk kita gitu. Kalau dapat ya dikasih orang. Itu kalau kata orang kita ambil. Jadi itulah cerita Labai Malang. Dia bakhil, dia minta ampun. Harta orang mau dia ambil, tapi harta dia nggak mau ngasih ke orang gitu. Nah, inilah cerita Labai Malang ini menjadi pelajaran bagi para mubaligh di mana-mana gitu. Jangan kita kalau di Sumatera itu disebut, kamu jangan seperti Labai Malang. Gitu. Di kerjaan nggak ada, hidup dari dunia sedekah-sedekah. Meminta-minta kepada masyarakatnya dengan cara-cara, ya kalau tidak bisa cara baik-baik, dengan cara-cara menipu, membuat cerita-cerita aneh gitu. Ini saya lihat lagi tuh ketika saya mula-mula di Jakarta itu banyak sekali kelakuan orang-orang yang mengaku-ngaku ahli agama, tapi dia tuh memeras-meras masyarakatnya. Datang dia ke mertuanya, Wan,
ini aneh mau ke Pekalongan ini. Terus ini minta ongkos ini katanya. Waduh nggak ada duit. Oh, celaka hidup ente Wan. Ini aneh udah buat tasbih ini. Ini tasbih ini 99. Ya udah dah ente kasih aneh 999.000 dah. Kata mertua saya nggak ada duit. Udah 900 dengan ente tawar lagi, kalau nggak bahaya ente. Ya karena masyarakat Betawi ya dia umumnya takut kepada dalam tanda kutip orang-orang yang bersorban gitu. Ada juga yang makan dirinya Habib gitu. Takut dia. Kasihnya. Nah inilah salah satu bentuk contoh labai malang. Dia hidup meminta-minta dari dunia sedekah. Nah kalau dalam khazanah modern, labai malang era reformasi itu ya Yusuf Mansur. Dia datang ke masjid-masjid, perkumpulan-perkumpulan keagamaan untuk mengumpulkan sedekah. Sedekah untuk dirinya gitu. Sebagai tameng-tamengnya nanti ya bisa sedekah, bisa investasi, bagaimana jadi kaya dan sebagainya. Nanti sebagai tameng kedua ada rumah tahfiz, ada anak yatim dan sebagainya gitu. Tapi semua itu lihatlah nanti akhirnya. Yang jadi konglomerat ya dia. Dia menjadi konglomerat sedekah gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau Anda melihat pengemis-pengemis di pinggir jalan di hari raya di Jakarta, itu umumnya orang-orang dari kampung yang punya harta dari dunia-dunia sedekah. Maka dalam contoh lain yang dulu lebih profesional, sekarang sedang dimainkan oleh Yusuf Mansur. Sedekah-sedekahnya telah menghasilkan hotel, investasi-investasinya mungkin dia bisa membeli saham dengan jumlah jutaan lembar saham, dia bisa membangun jalan tol, yang kata ini hazar rezeki minallah. Yang kaya dia sendiri. Tapi begitu diminta ya nggak akan diterima gitu. Orang datang membahasnya dia nggak akan pura-pura tidak kenal. Karena apa yang sudah dapat dianggap miliknya sendiri. Tapi dalam video-video kita sebelumnya, kalau Anda pernah bersedekah, berinfak ke Yusuf Mansur, lantas Anda merasa tidak digunakan sebagaimana yang Anda niatkan, itu boleh diminta lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.